Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Vivo Y53s ini adalah handphone terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga sekitar 3,2 jutaan. Dan kalau dilihat dari speknya, handphone ini memang terasa sedikit overpriced dibanding handphone-handphone sekarang yang punya spek cadas di kelas harga yang sama. Jadi apa yang buat handphone ini dijual sampai harga 3,2 jutaan? Makanya jangan kemana-mana, simak video review Vivo Y53s ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama dari segi desain. Nah, menurut saya desain adalah salah satu nilai jual dari Vivo Y53s ini. Walaupun masih terbuat dari plastik polikarbonat pada sekelilingnya, tapi desainnya itu udah mengusung desain-desain handphone kelas atasnya Vivo, seperti Vivo Seri X misalnya. Untuk unit yang saya punya ini, punya finishing matte dengan pantulan warna 3D, antara hitam, biru dongker, dan abu-abu. Dan seperti yang terlihat, handphone ini sangat premium sekali, termasuk feel-nya kalau di genggaman. Bodi belakangnya ini udah 3D curve, jadi di pegangan itu sangat tipis sekali. Padahal ketebalannya itu tergolong biasa aja ya, yaitu 8,4 mm, sama seperti kebanyakan handphone sekarang. Modul kameranya juga dibuat mirip dengan handphone flagshipnya Vivo, jadi semakin menambah kesan premiumnya. Di sisi kanan handphone ini ada fingerprint scanner yang berfungsi juga sebagai tombol power, dan di atasnya ada tombol volume. Di bagian atas ada secondary mic, dan di sebelahnya ada SIM card slot. Di dalamnya terdapat triple slot, jadi udah bisa buat dua kartu SIM sekaligus micro SD card. Di sisi kirinya polos aja, dan awalnya saya mengira framenya ini terbuat dari aluminium ya, tapi ternyata tidak, alias masih menggunakan plastik polikarbonat. Dan sayangnya, pada frame sisi kirinya ini saya menemukan spot yang renggang, jadi sering bunyi-bunyi gitu kalau dipegang. Lumayan sih buat risih menurut saya. Terus di bagian bawahnya ada lubang headset 3,5 mm, ada lubang mic, ada port USB Type-C, dan speaker grill. Kalau untuk back covernya udah cukup solid ya, saya tidak menemukan adanya gap atau ruang kosong. Hanya saja walaupun finishingnya matte, tapi tetap meninggalkan bekas sidik jari yang cukup kelihatan. Oke, lanjut ke display. Di bagian ini Vivo Y53s memang terlihat sangat biasa sekali untuk handphone di kelas harganya. Ada layar ukuran 6,58 inci, resolusinya Full HD Plus dengan panel IPS LCD, aspek rasio 20:9. Dan ya, sampai situ aja. Refresh rate-nya masih standar 60 Hz, terus tidak ada proteksi Gorilla Glass atau sejenisnya. Walaupun memang ada screen protector yang sudah terpasang. Poninya aja juga masih model tetesan air seperti ini. Jadi ya, masih biasa sekali untuk kelas ukuran harganya. Untuk bezelnya juga masih standar handphone sekarang ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu tipis. Jadi masih sangat wajar sekali. Tapi kalau untuk kualitas layarnya sih sudah sangat lumayan ya, warnanya itu lumayan tajam dan cerah. Masih enak lah dipandang mata untuk pemakaian sehari-hari, seperti untuk media sosial, YouTube, atau nonton film. Kalau untuk pemakaian kasual, saya rasa kalian tidak akan menemukan masalah yang mengganggu pada layar Vivo Y53s ini. Masuk ke dapur pacu, handphone ini dilengkapi dengan chipset Mediocre atau yang biasa juga ya. Ada chipset MediaTek Helio G80 didukung RAM 8/128 GB dengan GPU Mali G52MC2. Spek pada dapur pacunya ini dapat mengangkat skor benchmark Antutu yang versi 9 sebesar 225 ribuan. Ya, tentu saja ini sudah sangat cukup lancar ya dan smooth untuk pemakaian kasual sehari-hari. Kalau buat main game juga oke lah, untuk game ringan seperti Mobile Legends atau Fortnite masih terasa lancar dan enak lah buat dimainkan. Dan pada Mobile Legends juga masih sanggup rata kanan dengan grafik yang bisa sampai ke high. Tapi kalau udah buat main PUBG, COD, atau apalagi Genshin Impact, maka harus pakai settingan yang paling rendah agar gamenya dapat berjalan dengan lancar. Dan memang sih menurut saya chipset Helio G80 ini masih belum bisa dikategorikan sebagai chipset handphone gaming kelas menengah seperti saudaranya Helio G95 yang performanya itu jauh lebih oke kalau menurut saya. Nah, ada satu lagi yang ditawarkan handphone ini yaitu extended RAM.
RAM bawaan Vivo sebesar 8 GB ini dapat bertambah lagi jadi 3 GB, jadi totalnya itu ada 11 GB yang diambil dari storage-nya. Dan fungsinya adalah kalau RAM 8 GB tadi sudah penuh dan performanya sudah mulai lambat, maka tambahan RAM 3 GB ini akan berfungsi secara otomatis dan membantu kelancaran penggunaan handphonenya lagi. Ya, kalau menurut saya sih masih agak gimmick sedikit lah ya. Oh ya, untuk speaker, handphone ini belum dilengkapi stereo speaker alias masih mono speaker ya. Tapi kalau untuk suaranya itu sih udah cukup kuat dan lumayan jernih. Masih enak didengar walaupun tidak sejernih dan sepowerful stereo speaker pada handphone kelas di harga yang sama ya. Kemudian pada fingerprint scanner, kecepatannya menurut saya juga sudah sangat lumayan sekali. Apalagi handphone ini menggunakan fingerprint tombol fisik pada bagian sampingnya. Jadi semakin menambah keakuratan dari fingerprint scannernya ini. Sama juga dengan face unlock-nya, kecepatannya itu udah sangat lumayan sekali ya dan terasa akurat. Saya jarang gagal membuka dengan face unlock-nya ini. Ditambah lagi ada efek animasi yang dapat diganti-ganti ketika membuka dengan face unlock-nya ini. Jadi nggak terlalu membosankan. Untuk caranya silakan cek link di kanan atas ini ya. Terus ada satu lagi fitur yang sekarang itu sepertinya wajib ya buat handphone di kelas menengah, yaitu NFC. Fitur ini memang sangat diminati ya, berhubung di negara kita ini kartu e-money itu sangat banyak sekali digunakan. Jadi dengan handphone NFC kita udah bisa ngecek saldo ataupun mengisinya melalui aplikasi marketplace sekarang. Kemudian lagi untuk baterai, handphone ini ditanamkan kapasitas baterai yang cukup besar juga, yaitu 5000 mAh. Namun yang jadi kelebihan di sini adalah pengisiannya sudah mendukung pengisian cepat 33 watt. Mengisi baterai sebesar 5000 mAh ini sudah sangat cepat sekali, hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam aja untuk mengisi dari 0 hingga ke 100%. Untuk pemakaiannya juga saya rasa lumayan hemat baterai. Untuk pemakaian kasual sehari-hari, handphone ini nggak akan kesulitan bertahan sampai malam ataupun sampai keesokan harinya dalam kondisi tertentu. Sedangkan kalau untuk bermain game ya ketahanannya otomatis pasti jadi berkurang. Terakhir masuk ke sektor kamera, di mana ini juga menjadi salah satu unggulan dari handphone ini. Di bagian belakang ada triple kamera dengan kombinasi 64 megapiksel lensa utama plus 2 megapiksel lensa makro dan plus 2 megapiksel depth sensor. Jadi lensa ultrawide nggak ada pada handphone ini. Di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel dengan bentuk poni tetesan air. Untuk hasilnya sendiri menurut saya sih udah sangat lumayan bagus ya. Hasil fotonya itu udah lumayan tajam dan reproduksi warnanya juga udah terbilang cukup akurat. Jadi memang kamera adalah salah satu unggulan dari handphone ini. Dan berikut ini adalah hasil foto dan video dari handphone ini, jadi silahkan kalian nilai sendiri aja ya.
Ini adalah perekaman video menggunakan Vivo Y53s ini di 30 frame per second, dan sayangnya memang hanya mentok di situ aja ya. Tapi handphone ini udah punya OIS, jadi terlihat di sini kan saya sedang berjalan dan videonya sangat stabil. Tapi itu dia tadi ya, maksimal perekamannya hanya di 30 frame per second saja. Ini adalah perekaman video depan menggunakan Vivo Y53s ini, dan terlihat di sini OIS-nya itu udah nggak ada ya kalau menggunakan kamera depan, jadi terlihat belakangnya sangat terguncang sekali. Jadi memang sangat disayangkan OIS-nya tidak aktif untuk kamera depannya. Jadi seperti inilah hasilnya. Oke, kesimpulannya menurut saya kenapa Vivo Y53s ini dijual di harga 3,2 jutaan dengan spek yang biasa aja ya. Ini adalah karena ternyata handphone ini menawarkan pada pengalaman pemakaian. Handphone ini dibuat dengan desain yang premium ala flagshipnya handphone Vivo, agar penggunanya dapat merasakan kemewahan dari desain dan bodinya ini. Dan memang itulah yang selalu ditawarkan oleh handphone Vivo kelas menengah ke bawah sekarang ini. Terus dengan tambahan lagi hasil foto dan videonya yang lumayan bagus menurut saya dan sangat layak buat kebutuhan media sosial seperti TikTok atau Reels-nya Instagram. Kemudian ada lagi kapasitas baterainya yang cukup besar dan sudah mendukung pengisian cepat 33 watt pula, yang bisa isi penuh baterai hanya dalam waktu kurang lebih dari 1,5 jam aja. Dan terakhir adalah layarnya yang walaupun belum menggunakan AMOLED, tapi warnanya itu udah cukup tajam, cerah, dan cukup vivid. Jadi itulah menurut saya kenapa handphone ini bisa dijual di harga 3,2 jutaan. Karena sekarang bukan hanya pengguna handphone gaming aja yang banyak ya, tapi penggunaan handphone untuk kasual juga masih sangat banyak di luar sana. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa cek link pembelian handphone ini di kolom deskripsi di bawah. Seperti biasa pesannya, jauhi kredit sebisa mungkin, pakai masker kalau kemana-mana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.